Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 15 Agustus 2021. Bacaan kita terambil dari Mazmur 34, ayat 1-11. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja, Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci sebagai media yang Kau pakai agar kami bisa mengenal-Mu. Layakkan kami dan tuntun kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin kami ketahui dan lakukan di sepanjang hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 34 ayat 1-11. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Amin. Hidup dalam hikmat Tuhan. Seorang mahasiswa bernama Ben pulang larut malam dari kampus di mana ia kuliah. Ketika ia turun dari angkutan kota, ia berjalan di sebuah lorong menuju rumahnya. Dari jauh ia melihat ada beberapa pemuda sedang menenggak minuman keras. Mereka sering berbuat onar, bahkan tidak segan-segan melukai siapa saja yang melewati lorong itu. Ben berpikir bagaimana ia lewat, tidak diganggu oleh pemuda tersebut. Ia pun memutuskan berjalan layaknya orang yang pincang sehingga terluput dari gangguan pemuda yang sedang minum minuman keras. Raja Daud ketika sampai di Gat dalam pelariannya dari Saul di depan Raja Akis atau Abimelek sebagai gelarnya, pura-pura berlaku seperti orang gila supaya ia tidak ditangkap. Raja Akis berkata, "Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang-orang yang demikian masuk ke rumahku?" 1 Samuel 21 ayat 15. Dengan hikmat Daud dibebaskan dan dibiarkan pergi. Oleh karena itu, Daud mengungkapkan beberapa hal penting dalam Mazmur ini. Pertama, memuji Allah yang telah memberikan keluputan kepadanya, ayat 2-3. Kedua, mengajak semua orang untuk memuji Tuhan serta memusatkan hidup hanya kepadanya, ayat 4-7. Lalu yang ketiga, betapa nikmatnya berkat, kasih, dan kesetiaan Tuhan
bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita diberi jalan keluar dari tantangan atau ancaman yang diperhadapkan kepada kita. Dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan mensyukuri berkat karunia Tuhan, serta tetap setia, memuji dan mengagungkan nama-Nya. Amin. Mari kita kembali mengucap syukur dan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mulia, kami mengucap syukur atas kesempatan mengenal Engkau melalui ciptaan dan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, sehingga dalam tanggung jawab dan panggilan hidup kami, nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.